saya Putri Fadila Amalia dan di sebelah saya ada Ibu Muslimah sebagai narasumber berprofesi sebagai dosen Fakultas Kedokteran Umum di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah Bu, kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang kegiatan produktif apa yang dilakukan selama pandemi. Sebelum kita lanjut ke lebih jauh, apa sih itu kegiatan produktif? Kegiatan produktif di masa era pandemi COVID adalah suatu kegiatan atau aksi nyata dari kita, outputnya itu masyarakat mendapatkan manfaat daripada kegiatan kita. Masyarakat itu bisa keluarga, bisa lingkungan sekitar, bisa mahasiswa. Contohnya pada saat kita melakukan pembelajaran secara daring di era pandemi ini, mahasiswa menjadi tahu ilmu-ilmu yang mereka belum tahu, akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan aksi-aksi ibu-ibu rumah tangga di sekitar kita dengan melakukan masak bersama untuk memberikan donasi Jumat berkah bagi warga yang sholat Jumat di masjid. Nah seperti itu ya teman-teman, pengertian dari kegiatan produktif itu sendiri. Nah penyebaran COVID-19 atau tingkat kematian COVID-19 ini di Indonesia terus meningkat. Nah penyebabnya tuh apa sih Bu? Ya. Di masa pandemi COVID-19 ini tingkat kematian Indonesia memang semakin tinggi. Hal ini yang pertama disebabkan oleh yang pertama ya, karena masyarakat itu takut berobat. Karena mereka takut berobat itu waktu mereka akan melakukan berobat di rumah sakit atau beli kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, mereka itu takut di protokol kesehatan corona, misalnya diisolasi, tidak boleh ketemu keluarga dan lain-lain karena ada riwayat panasnya. Jadi kalau ada panasnya mereka di protokol. Ini yang menyebabkan mereka terus akhirnya turun. Akhirnya begitu terdengar berita-berita itu, masyarakat yang lain yang ngomong kontrol akhirnya tidak jadi. Terus yang kedua, karena yang kedua itu pengobatan. Begitu kejadian yang pertama itu akhirnya mereka yang tidak masuk di rumah sakit menjadi pengobatan ala apa adanya. Jadi misalnya seperti penyakit yang kontrol rutin, penyakit gula, penyakit stroke, penyakit jantung, mereka kan harus kontrol rutin. Tapi dengan adanya tidak ada kontrol, mereka akhirnya menggunakan obat yang bulan-bulan yang lalu dengan mengulang. Akhirnya kondisi fisik mereka atau diagnosanya kan berbeda dengan kondisi yang lalu, tapi diobati dengan obat yang sama. Hal ini membuat tidak sinkron antara kondisi fisik si pasien dengan obat yang masuk, sehingga penyakitnya menjadi tambah parah dan tingkat kematian menjadi tinggi. Kemudian yang ketiga, karena di era pandemi kan semua kegiatan ada di rumah dan masyarakat itu tidak mau bergerak, akhirnya mereka terpuruk dengan keadaan di rumah tanpa melakukan aktivitas. Ya melakukan aktivitas tidak, cuma imunitasnya mereka tidak naik atau jarang berolahraga. Tuh. Wah bahaya juga ya Bu. Berarti jika seorang sudah ada gejala COVID-19 seharusnya langsung dikonsultasikan ke dokter atau yang ahli ya Bu. Nah, Iya. Agar daya tahan tubuh kita meningkat, kegiatan produktif apa yang bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah ya Bu? Sebetulnya banyak, karena memang di masa pandemi COVID-19 kan semua aktivitas bekerja, belajar, beribadah berada di rumah. Itu udah salah satu kegiatan produktif. Contoh yang nyata misalnya dengan untuk menciptakan kegiatan produktif, otomatis lingkungan rumah juga kita harus buat suasana senyaman mungkin dengan kita bercocok tanam, berkebun, itu membuat suasana rumah jadi nyaman. Akhirnya kegiatan produktif anak-anak seperti belajar, terus mengaji, beribadah juga akan meningkat karena mereka merasa nyaman. Jadi kenyamanan itulah yang diutamakan. Kemudian yang kedua yaitu kita masing-masing atau anggota keluarga atau yang bekerja atau anak-anak pelajar juga harus memenuhi kewajiban karena mereka memang kan posisi saat ini tidak belajar langsung di sekolah, tapi mereka diwajibkan untuk mengikuti daring. Juga harus memenuhi kewajibannya untuk bangun pagi, terus ada kelas-kelas jam-jam tertentu, ada pembelajaran via daring. Jadi kewajiban dijalankan sebelum menuntut haknya supaya produktivitas meningkat. Kemudian yang ketiga,
untuk meningkatkan produktivitas lagi, yaitu dengan meningkatkan keimanan kita atau ibadah kita dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sesuai agama kita masing-masing, karena ketenangan hati inilah yang akan meningkatkan imunitas kita. Jadi kita merasa nyaman dengan lingkungan kita, kemudian kewajiban kita sudah terlaksana, dan ibadah kita dengan yang di atas juga terlaksana. Jadi kenyamanan ketiga-tiganya itu membuat imun kita menjadi naik, sehingga produktivitas kita akan tercapai karena dengan imun yang meningkat. Nah teman-teman yang ingin produktif di rumah aja bisa lakukan beberapa tips dari Ibu Muslimah. Nah tapi Bu, pasti ada beberapa orang yang untuk memenuhi kebutuhannya harus keluar rumah nih Bu. Manakah tempat yang aman untuk meminimalisir tersebarnya COVID-19 ini? Memang di masa pandemi ini kita harus memutus mata rantai perkembangan dari penyakit ini, yaitu dengan menjaga protokol kesehatan, terutama yang tidak bisa itu orang-orang yang memang yang harus keluar ya, seperti tenaga medis, terus tenaga ongkir, terus kemudian ibu-ibu yang harus jualan di pasar karena mereka tidak bisa daring, jadi memang harus bertemu secara langsung. Memang susah sih mereka untuk diatur, tapi dengan insya Allah dengan imunitas mereka yang tadi saya jelaskan ya, untuk meningkat produktivitas kan mereka dari diri mereka sendiri, yaitu ibadah, kewajiban, lingkungannya nyaman, tuh tubuh mereka udah nyaman. Jadi protokol kesehatan bisa dijalankan, tapi kadang mereka terlena. Misalnya ibu sekarang kan jarang memakai masker, terus lingkungan juga berkerumun, untuk mencegah kita jaga jarak juga kadang susah. Maka yang paling baik memang imunitas kita yang kita tingkatkan. Jadi tanpa kita membawa apapun, insya Allah kalau imunitas kita bagus, tubuh kita sehat, kita akan rentan terpapar COVID-19. Tapi imunitas pun tidak cukup, lingkungan juga harus ikut maju supaya kita tidak terpapar. Jadi kita menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, supaya virus itu tidak. Oh iya, satu lagi, seperti di rumah misalnya dibiasakan untuk tidak menggunakan AC, karena lingkungan AC, virus yang lembab itu, kondisi udara yang lembab menyebabkan virus berkembang. Maka bagus kalau rumah-rumah itu tanpa AC, udaranya alami, kita bisa berkeringat, karena orang yang berkeringat waktu tidur itu imunitasnya akan naik. Jadi kalau kita berkeringat itu sel-sel imunitas, sel IG, IgM dan IgG itu dia akan meningkat, dan imun salah satunya virus juga akan tertangkal oleh imun kita. Jadi kadang kalau untuk masker apa-apa kadang kan lupa ya, imun kita itu bisa menjaga. Terima kasih Bu Muslimah. Jangan lupa untuk tetap produktif di rumah aja, dan jika memang harus keluar rumah sebaiknya terapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mewakili Lomba Podcast dari kelas 11 IPA 2 dengan tema kegiatan produktif di masa pandemi. Dan semoga kita dapat bertatap muka kembali, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dadah.